Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau manusia mencoba untuk menyadari, maka mereka akan sadar bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa kebaikan Tuhan, tanpa kasih Tuhan. Tetapi pada faktanya begitu banyak manusia yang berpikir dia bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Itu sebabnya tidak heran saudara, pada akhirnya manusia akan berakhir dengan kebinasaan. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa kebaikan, tanpa kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita merenungkan bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Dan apa bentuk-bentuk kebaikan Tuhan yang kita akan alami dalam hidup kita jika kita menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan untuk kita mengalami kebaikan demi kebaikannya. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan malam hari ini kita menyadari betul bagaimana supaya kita tetap hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan, dan kita juga tahu, sadar apa yang akan kita alami ketika kita hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Harapan dan kerinduannya juga saudara, ke depan saudara akan bersaksi bahwa saudara mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalaminya, silakan tuliskan di kolom komentar video-video di channel ini saudara, bahwa saudara dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Melalui kesaksian saudara, orang-orang lain juga, anak-anak Tuhan yang lain juga akan dikuatkan dan diberkati. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 31 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis, sehingga saudara akan gampang untuk memahaminya. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku.
bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau menuntun aku dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke dalam tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,
hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud ini mengungkapkan keadaannya. Dia diperlakukan tidak adil, dia begitu tertindas, bahkan orang-orang bermufakat untuk mencabut nyawanya. Itu yang dia gambarkan di ayat yang ke-14. Orang-orang bermufakat untuk membunuh dia. Begitu tertekannya dia, begitu sesaknya jiwanya. Di ayat 8 dia berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Jadi dia gambarkan kehidupannya sedang sengsara, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dia ada dalam kesesakan jiwa. Ada satu situasi yang begitu berat yang dihadapi oleh Daud, yang dialami oleh Daud. Bahkan dia berkata bahwa dia begitu merosot kekuatannya. Itu ada di ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Begitu sulitnya, beratnya kondisi ini dia gambarkan, saudara. Dan dalam situasi seperti itu, akhirnya dia tunjukkan dia berserah kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat dia jalani kehidupan yang takut akan Tuhan, saudara. Itu terlihat di ayat yang ke-20, di mana dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Saudara, sekali lagi ini merupakan ungkapan kisah hidup atau pengalaman yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya, di mana setelah dia menggambarkan, menceritakan situasi sulit, duka, keadaan yang berat yang dia alami, kemudian pada akhirnya, saudara, dia menegaskan bahwa dia mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan bagi orang yang takut akan engkau. Jadi maksudnya adalah bahwa ketika dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat tersebut, akhirnya dia mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Akhirnya kebaikan Tuhan itu dilimpahkan Tuhan bagi dia. Kenapa, saudara? Karena dalam situasi yang sulit itu dia jalani hidup takut akan Tuhan. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Dia konsisten hidup takut akan Tuhan. Sekalipun hidupnya begitu berat, situasinya begitu berat yang dia jalani, yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara. Saat ini sebelum kita melanjutkan renungan ini, saya rindu kita melihat dan mengoreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa situasi yang sedang saudara hadapi saat ini? Adakah situasi dan kondisi seperti yang digambarkan oleh Daud ini, saudara? Di mana ada situasi yang sulit dan begitu berat, dan ada orang-orang yang berniat jahat. Ada orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap dia, padahal hidupnya saja sudah sulit. Adakah saudara saat ini yang keadaan saudara sulit? Mungkin saudara ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah bisnis, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan saudara, di mana masalah itu sudah merupakan masalah yang sulit, masalah yang berat bagi saudara, lalu ditambah lagi sikap orang-orang, reaksi orang-orang kepada saudara yang menambah beratnya, yang menambah sulitnya kehidupan yang saudara jalani saat ini. Terkadang, saudara, ketika kita semuanya baik-baik saja, orang-orang semuanya datang mendekat, orang-orang semua menjadi teman dan sahabat. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, orang-orang mulai menjauh, bahkan orang-orang mulai menggosipkan kita, memfitnah dan sebagainya dan sebagainya.
Sama seperti Ayub, saudara. Waktu semuanya baik-baik saja, dia punya sahabat, begitu banyak sahabatnya. Tapi ketika semuanya hancur, ketika semuanya habis, dan dia juga kena penyakit. Bayangkan saudara, semua hartanya habis, semua anak-anaknya mati, istrinya malah pergi setelah mengutuki dia, ditambah lagi dia kena penyakit. Padahal sebelumnya Ayub ini adalah orang yang sangat kaya raya, begitu banyak sahabatnya, bahkan anak-anaknya rutin mereka berpesta, saudara, karena kayanya Ayub ini. Tapi ketika dia mengalami itu, apa yang terjadi? Sahabat-sahabatnya tadi tidak ada yang menguatkan dia, saudara, tapi semuanya menghakimi dia. Ayub, akuilah apa dosamu sehingga semuanya itu kau alami. Bertobatlah. Jadi orang-orang itu, sahabat-sahabat itu yang tadinya semua baik-baik saja, memuji-muji dia karena berkat-berkat, karena kekayaan yang dia terima, tetapi pada akhirnya ketika semuanya hancur, yang ada adalah penghakiman, dan penghakiman. Dan mungkin itu yang saudara alami saat ini. Sudah ditindih oleh masalah yang bertubi-tubi, datang lagi orang menghakimi. Apa yang salah dengan dirimu? Kenapa kamu begitu? Bertobatlah, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Ayub waktu itu mengalami seperti itu karena memang murni Tuhan mau dia diproses, bukan karena satu kesalahan. Dan mungkin juga hari ini masalah, beban, persoalan yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara pikul, itu bukan karena masalah, itu bukan karena kesalahan saudara, tetapi karena memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses saudara. Tetapi orang-orang mungkin menghakimi dan sebagainya dan sebagainya. Atas semuanya itu, saudara, apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi sikap saudara? Apakah saudara akan putus asa? Apakah saudara akan marah? Atau saudara akan mempersalahkan Tuhan dan sebagainya? Tidak ada gunanya, saudara. Saudara marah tidak ada gunanya. Saudara menyiksa diri juga tidak ada gunanya. Saudara mempersalahkan Tuhan, itu malah lebih parah. Seharusnya ini menjadi kesempatan untuk kita mengalami mujizat. Ini menjadi kesempatan untuk kita mengalami terobosan yang besar, sehingga akhirnya seperti Ayub mengalami berkat kelimpahan 2 kali lipat. Saudara, dalam situasi seperti ini kita perlu belajar seperti Daud, tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Sudah sulit, sikap orang tidak baik, dihakimi kita dan sebagainya. Sekalipun itu yang sedang saudara alami saat ini, saudaraku, tetap kuat, tetap takut akan Tuhan. Jangan marah dengan situasi, jangan marah dengan orang. Kita tidak bisa mengubah orang, kita juga tidak bisa mengubah situasi. Yang kita bisa ubah adalah diri kita. Dan ketika kita mengubah diri kita, yakinlah situasi akan pelan-pelan berubah. Ketika kita mengubah diri kita, yakinlah orang-orang yang bersikap negatif, orang-orang yang menghakimi itu satu saat akan berubah. Jadi saudara, yang harus kita lakukan adalah jalani tetap hidup takut akan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah saudara, ketika kita menjalani hidup takut akan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah seperti ayat 20, seperti yang dialami oleh Daud, di mana dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Ketika Daud tetap menjalani hidup takut akan Tuhan dalam kondisi yang berat, dalam diperlakukan tidak adil, tapi dia tetap menjalani hidup takut Tuhan, tetap menjalani hidup takut Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Dia berkata, dia bersaksi, saudara, bahwa alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Saudara bisa lihat itu. Bukan hanya kebaikan dilimpahkan, saudara, tetapi alangkah limpahnya. Kalau dikatakan alangkah limpahnya, tidak terukur, tidak terbatas, saudara. Artinya apa? Bahwa bagi orang yang tetap hidup takut akan Tuhan dalam segala kondisi, maka dia akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita ketika kita tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun, seberat apapun kondisi saudara, sesulit apapun kondisi saudara,
Mungkin saat ini ketika saudara mendengarkan renungan ini, air mata saudara berderai, karena apa yang kita renungkan ini benar-benar sesuatu yang sedang saudara alami. Tidak apa-apa. Air mata saudara mengalir, tidak apa-apa saudara. Air mata saudara berderai, tidak masalah dengan itu. Tetapi satu hal yang pasti, sekalipun air mata berderai, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan. Sekalipun hari ini air mata di pipimu, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Masalahmu berat, ya. Bebanmu berat, ya. Engkau begitu sulit, ya. Orang lain berlaku tidak adil, ya. Dan akhirnya engkau menangis, ya, silahkan menangis. Tapi dalam semuanya itu saudara, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan. Tetap takut akan Tuhan, jaga hati untuk tetap takut akan Tuhan. Jaga hati saudara untuk tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud dalam situasi yang dia alami. Sehingga akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau nyatakan, bahkan yang kau simpan. Jadi saudara, kebaikan Tuhan itu dinyatakan dan disimpan. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang terus akan dinyatakan. Saya baca sekali lagi saudara, saudara dengar betul ayat 20 itu. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Jadi ada sesuatu yang disimpan yang akan dinyatakan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu. Jadi kebaikannya telah dilakukan bagi orang yang takut akan dia, sedang dilakukan juga bagi orang yang takut akan dia, dan terus ada yang disimpan. Artinya apa saudara? Kebaikan itu tidak terhitung, kebaikan itu tidak terhingga, kebaikan itu tetap tersedia, tanpa terukur, tanpa terhingga bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah sekarang saudara, saya mau kita menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menjalani hidup takut akan Tuhan? Karena dengan hidup takut akan Tuhanlah kita akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Dan apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan tersebut yang akan kita alami? Nah saudara, kalau kita melihat bagaimana menjalani hidup takut akan Tuhan, bagaimana Daud dalam situasi yang sulit itu menjalani hidupnya takut akan Tuhan, dia jelaskan mulai ayat 1 saudara, dan seterusnya. Itu semua merupakan penjelasan bagaimana dia berlindung kepada Tuhan. Dan itu yang diawali di ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Dan kemudian dia jelaskan bagaimana dia berlindung kepada Tuhan. Jadi saudara, takut akan Tuhan itu adalah berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Itu salah satu bentuk takut akan Tuhan yang dijelaskan oleh Daud dalam konteks ini. Dan memang kalau kita lihat di ayat 20 itu, dia sandingkan kata takut akan Tuhan dengan kata berlindung kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu. Jadi sekali lagi, takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan disandingkan di sana saudara. Ini dalam konteks di mana dia mengalami tekanan, dia mengalami masalah persoalan, dan kemudian orang-orang berusaha untuk menyerbu dia. Orang-orang berusaha untuk membinasakan, mencelakakan dia. Artinya ada ancaman yang dia alami saudara. Tapi dalam ancaman itu dia jalani hidup takut akan Tuhan, dan bukti dia takut akan Tuhan, dia tetap berlindung kepada Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu juga kita renungkan saat ini. Atas masalah, atas persoalan, bahkan atas sesuatu yang berbahaya yang mungkin saudara bisa bayangkan ke depan. Apakah masih tetap takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan? Saudara, tidak jarang, kadang-kadang menyedihkan melihat anak-anak Tuhan yang katanya dia menyembah Tuhan, yang katanya dia percaya Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib dan sebagainya. Tapi sedikit saja ada penyakit, langsung pergi ke dukun.
Bayangkan saudara betapa menyedihkannya hati Tuhan, betapa dukanya hati Tuhan melihat seperti itu. Padahal dia sudah rela mati supaya kita mengandalkan dia, supaya kita berlindung kepada dia, dan dia telah mengalahkan maut untuk membuktikan bahwa dia menang, dan kalau kita berserah kepadanya kita juga akan menang. Alangkah menyedihkannya saudara jika hanya karena masalah sepele akhirnya ada anak-anak Tuhan akhirnya berpaling dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada kita, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Dan itulah bukti kita tetap takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Saudara, saya bangga dengan bapak saya. Satu kali dia kena penyakit di kakinya, dan penyakit itu begitu aneh saudara. Kaki itu membusuk tanpa alasan. Tidak ada masalah dengan tubuhnya, tetapi kakinya awalnya bisul kecil, tapi lama-lama membengkak, lama-lama membesar saudara, dan akhirnya kaki itu membusuk pada waktu itu. Dan kemudian orang-orang mulai berkata bahwa itu kena santet lah, itu kena guna-guna lah, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kejadian itu sudah lama, apalagi pada waktu itu orang-orang masih di kampung saya masih begitu percaya, bahkan sampai sekarang banyak yang seperti itu, masih percaya kepada perdukunan, okultisme dan sebagainya. Dan kemudian orang-orang mulai mengusulkan kepada bapak saya, dia seringkali menjerit-jerit saudara, seringkali dia kesakitan, dia harus ngesot ke kamar mandi. Wow, waktu itu kondisinya begitu berat dia alami. Lalu kemudian orang-orang mulai berbisik, orang-orang mulai bilang, udahlah, itu ada dukun di sana, berobatlah ke dukun dan sebagainya. Padahal semuanya itu juga orang-orang gereja, orang-orang Kristen. Yang memberi nasihat-nasihat itu juga orang-orang gereja, orang-orang Kristen saudara. Tetapi waktu itu saya bangga dengan bapak saya. Dia berkata begini, kalau memang saya harus mati oleh karena penyakit ini, biarlah saya mati daripada saya pergi ke dukun. Wow, itu satu gambaran iman, satu bentuk iman, takut akan Tuhan saudara, dan tetap berlindung kepada Tuhan dalam situasi sulit. Dan akhirnya benar saja saudara, kaki itu disembuhkan Tuhan. Tuhan menyatakan kelimpahan kebaikannya. Seiring proses berjalan, akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami mujizat, kakinya itu disembuhkan. Saudara, sekali lagi bagi orang yang tetap hidup takut akan Tuhan dalam segala situasi, kelimpahan kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Jadi bagaimana kita jalani hidup takut akan Tuhan? Berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka dengan demikian kita akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Dan pertanyaan yang berikutnya yang saya rindu kita jawab dari teks ini adalah, apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang akan kita alami? Sekali lagi, kalau kita takut akan Tuhan dengan berlindung kepadanya, maka kita akan mengalami kelimpahan kebaikannya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang akan kita alami jika kita hidup takut akan Tuhan? Nah, itu yang dijelaskan oleh Daud mulai ayat 21. Setelah ayat 20 dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, dan telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Kemudian dia jelaskan bentuk kelimpahan itu, ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Di mana pada waktu itu masalah utama yang dihadapi oleh Daud adalah di mana saat hidupnya sulit, orang-orang bersekongkol untuk membinasakan dia. Orang-orang bersekongkol untuk menghilangkan nyawanya. Jadi masalah terberat yang dia alami waktu itu adalah di mana hidupnya diancam. Tetapi saudara lihat, dia menjelaskan di ayat 21, engkau menyembunyikan mereka, maksudnya orang yang takut akan Tuhan, dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Artinya Tuhan melindungi, menyelamatkan, membebaskan, melepaskan dari masalah tadi saudara.
Artinya bentuk kelimpahan yang Tuhan akan nyatakan bagi orang yang tetap hidup takut akan Dia dalam segala situasi, dalam segala kondisi adalah di mana Tuhan akan memberi kelepasan bagi dia terhadap semua masalah yang dia alami. Tuhan membebaskan dia, Tuhan menyelesaikan masalahnya, Tuhan lindungi dia. Hari ini pun saudara, apapun masalah saudara, apapun situasi, apapun kondisi saudara, dengar saudara, Tuhan akan membebaskan saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyingkirkan segala masalah yang hari ini mungkin sedang melanda menimpa saudara. Tuhan akan membebaskan saudara ketika saudara tetap mampu menjalani hidup takut akan Dia. Itu sebabnya tetaplah hidup takut akan Tuhan. Masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Masalahmu apapun, sesulit apapun itu, Allah sanggup untuk menyelesaikannya. Itu yang sudah dialami oleh Daud dan pasti akan saudara alami, karena Tuhan menyimpan, mempersiapkan, menyediakan kebaikannya bagi orang yang tetap berlindung kepada Dia. Lalu kemudian saudara, yang kedua, bentuk kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada Daud adalah di mana ayat 22 dia berkata, "Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Saat dia mengalami kesesakan oleh karena masalah, persoalan, beban dan sebagainya, dan dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan menyatakan kasih setianya yang ajaib. Dia berkata, "Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Saat kesesakan menimpa, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang ajaib. Artinya Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya yang memberi kebebasan waktu kesesakan, yang mengangkat, membebaskan, melegakan pada waktu kesesakan. Itu sebabnya jalanilah tetap hidup takut akan Tuhan, karena kasih-Nya akan membebaskan kita dari kesesakan, saudara. Dan yang ketiga, bentuk kebaikan kelimpahan Tuhan, kelimpahan kebaikan Tuhan ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan. Ayat 23. "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu." Jadi saat situasi berat dan belum terlihat pertolongan Tuhan, sampai Daud berpikir bahwa Tuhan telah membuang dia, Tuhan tidak peduli kepada dia. Tetapi saudara lihat berikutnya, "Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong." Ternyata sesungguhnya Tuhan mendengarkan doa dan permohonannya, saudara. Artinya apa? Bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang ketiga adalah Tuhan mendengarkan doa dan menjawab doa-doanya. Hari ini pun ketika kita tetap melangkah hidup takut akan Tuhan dalam segala kondisi, Tuhan akan menyatakan kelimpahan kebaikannya dengan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan ini, di mana kita sudah belajar bahwa dalam segala masalah yang dihadapi oleh seorang anak Tuhan, dan ketika dia tetap bertahan melangkah hidup takut akan Tuhan dengan berlindung kepada Tuhan, maka alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan. Apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan itu? Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, membebaskan dari segala masalah, persoalan, penyakit, ancaman dan sebagainya. Tuhan menjaga dan membebaskan. Yang kedua, Tuhan tunjukkan kasih setianya yang ajaib pada waktu kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan menjawab doa-doa dan seruannya. Itu yang akan kita alami, saudara, ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, tetap jalani hidup takut akan Tuhan, maka kasih setianya yang berlimpah akan dinyatakan bagi saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa kami akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan ketika kami tetap menjalani hidup takut akan Engkau dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kami akan jalani hidup takut akan Engkau dengan hidup berlindung kepadamu ya Tuhan.
Dan kami percaya janji-janji firman-Mu akan kami alami, di mana Engkau melindungi, melepaskan dan membebaskan kami, di mana Engkau akan menyatakan kasih setia-Mu yang ajaib bagi kami, di mana Engkau akan mendengarkan doa-doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka untuk mengalami kelimpahan kebaikan-Mu. Ajar mereka menjalani hidup takut akan Engkau dan nyatakan janji-janji firman-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan,
untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan.
Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan
jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan
dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya
punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam.
Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.